Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini, Pastor akan menjelaskan tentang sudut dan garis sejajar. Materi ini untuk persiapan siswa kelas 7, persiapan TPAT. Semoga apa yang dijelaskan menjadi dapat gambaran buat kalian dalam belajar persiapan PAT nanti, dan semoga ini membantu buat kalian untuk mempelajari ya tentang materi sudut dan garis sejajar. Baik, langsung saja mari perhatikan apa yang Pastor jelaskan tentang sudut dan garis sejajar. Oke, di sini utamanya kalian harus tahu dulu ya jenis-jenis sudutnya. Itu dimulai dari sudut lancip yang besarnya kurang dari 90 derajat. Kemudian sudut siku-siku yang nilainya 90 derajat. Sudut tumpul nilainya 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Antara 90 sampai 180. Dan sudut lurus 180 derajat. Sudut refleksnya antara 180 sampai 360 derajat. Dan sudut satu putaran penuh atau satu lingkaran ya 360 derajat. Nanti materi lebih sering dipelajari ada yang ini ya, sudut siku-siku dan sudut lurus yang akan kita bahas pada materi ini. Baik, langsung saja perhatikan. Ya, nanti hubungan antar sudut ya. Ini hubungan antar sudut itu yang pertama adalah sudut yang saling berpenyiku atau berkomplement. Besar sudutnya totalnya adalah 90 derajat. Kenapa? Karena sudut siku-siku ya. Sudut siku-siku kan totalnya 90 derajat. Nah, ketika jumlah dua sudut yang saling berpenyiku atau berkomplement adalah 90 derajat, sudut satu merupakan penyiku dan sudut yang lainnya. Ya, jadi sudut yang merupakan penyiku dari sudut yang lainnya. Kalau kalian perhatikan di sini ada gambar segitiga siku-siku, sudut siku-siku ya. Nah, ini sudut siku-siku. Ingat ya, besarnya adalah 90 derajat. Ya, misalkan ini ada A, O, B, C, ya. Di mana besar A, O, C misalkan adalah 30 derajat, ya. Maka berapa besar sudut BOC? Ingat, sudut siku-siku ini atau segitiga siku-siku sudut siku-siku ini ya, itu besar sudutnya adalah 90 derajat. Ya. Oke, karena sudutnya besarnya totalnya 90 derajat, sudut AOC-nya 30 derajat, maka BOC adalah sisanya ya. Yaitu dari mana? Dari 90 derajat kurang 30 derajat sehingga total sudut besar BOC adalah 60 derajat ya. Sisanya dari 30 derajat dan 60 derajat. Dari 90 dikurangi 30 derajat. Oke. Nah, itu besar sudut BOC-nya ya. Kemudian jika ditanyakan berapa besar penyiku sudut penyiku ya. Penyiku sudut AOC. Oke, ini sudut BOC berarti 90 derajat dikurangin sudut AOC-nya ya, 30 derajat atau sisanya. Jadi 60 derajat. Sedangkan yang ini, yang kedua, itu tentang penyikunya ya. Penyiku sudut AOC. Kalau penyiku itu, kita harus tahu dulu AOC-nya berapa. Jadi kan AOC-nya kan 30 derajat ya. Kita artikan gini saja, kalau penyiku sudut AOC, AOC-nya kan 30 derajat, supaya siku-siku, nah itu berapa lagi? Ulangi ya, penyiku AOC. AOC-nya kan 30 derajat nih. Kalau ditanyakan berapa penyiku AOC, karena AOC 30 derajat,
Berarti berapa lagi supaya siku-siku. Berarti kalau AOC-nya 30 derajat, supaya siku-siku kan 60 derajat tuh. Berarti penyiku AOC itu 60 derajat. Ya. Atau caranya gini aja, 90 derajat dikurangi sudut AOC-nya ya. Yaitu 90 derajat kurangi derajat ya tadi ya 60 derajat boleh. Atau diartikan kalau penyiku sudut AOC 30 derajat kan, maka penyiku sudut AOC yaitu supaya siku-siku AOC 30 derajat berarti kurang 60 derajat lagi. Nah, kurang 60 derajat itu jawaban dari penyikunya ya. Penyiku AOC-nya atau 90 derajat dikurangi sudut AOC yaitu 90 derajat kurangi 30 derajat dan 60 derajat. Ini untuk penyiku sudut AOC ya. Bukan sudut AOC-nya tapi penyikunya ya. Oke, lanjutkan. Nah, contoh soal yang pertama ini ada sudut siku ya. ABC 90 derajat, kemudian dibelah ada garis BD sehingga di sini 55 derajat. Berdasarkan gambar di atas, jika besar sudut ABD 55 derajat nih ABD, maka besar sudut CBD adalah CBD yang ini. Nah, ingat ini adalah siku-siku 90 derajat totalnya, maka CBD sisanya ya. Dari 90 derajat sudah ada 55. Ya 90 kurangi 55 35 derajat. Kenapa? Karena hanya menanyakan besar sudut CBD doang. Jadi CBD yang ini sisanya aja langsung ya. Jadi 90 kurangi 55 adalah 35. Kemudian lanjut nomor 2. Nah, kalau ini aljabar nih. Ini juga sudutnya siku-siku CAB, ada garis pertama, garis kedua sehingga ada tiga daerah ya, 3X, 2X sama X. Ingat totalnya adalah sudut siku-siku 90 derajat. Sehingga 3X, 2X sama X ini kalau kita jumlahkan 3X, 2X sama X ya, jadi 3X tambah 2X tambah X kalau kita jumlahkan ya totalnya harus 90 derajat ya. Ingat ini siku-siku 90 derajat. Ini aljabar dijumlahkan 3X tambah 2X sama X. X-nya aja ini bernilai 1 ya. Kalau ada variabel X-nya saja itu sebenarnya 1X. Ada angka satunya ya. Jadi 3 tambah 2 tambah 1. 6. Jadi 6X ya. 3X tambah 2X tambah X 6X. Sama dengan 90 derajat. Nilai X-nya saja sama dengan 90 derajat dibagi dengan 6. Jadi 15 derajat. Jadi kalau hanya menentukan nilai X saja, caranya seperti ini. Tinggal di sini tambahkan semua. Kemudian sama dengan 90. Kemudian 90-nya dibagi dengan koefisien X-nya yaitu 6. Artinya 15 derajat. Nah, ini soal nomor 3 sama ya ke sebelumnya. Tentukan nilai X dari gambar berikut. Nah, sini ada kelebihan garis ya. Ini sengaja mengecoh ya. Jadi kamu hilangkan saja, tidak perlu. Kamu fokus ke gambar sudut siku-sikunya ya, AOB. Dengan garis CO terbagi 2, sehingga 6X plus 4 dan 5X plus 9. Ingat sudut siku-siku 90 derajat totalnya. Seperti yang tadi, kita tinggal jumlahkan saja 6X plus 4 ini, kita jumlahkan dengan yang ini 5X plus 9. Karena 6X plus 4 ditambah 5X plus 9, dan totalnya siku-siku 90 derajat, ini aljabar ke sebelumnya. Awas, menjumlahkannya itu ada syaratnya, yaitu suku yang sejenis. Maksudnya gimana suku yang sejenis? Lihat ini 6X. Itu boleh dijumlahkan dengan 5X. Sama-sama ada variabel X-nya. Tinggal 6 tambah 5 adalah 11X ya. Ini 4. Ini adalah 9. Ini namanya konstanta, angkanya saja. Kita boleh jumlahkan di 13 derajat ya. Sama dengan 90 derajat. Jadi hasil 6X plus 4 ditambah 5X plus 9 itu 11X plus 13 derajat. Dengan total sudutnya siku-siku 90 derajat. Nah, 13 derajat sudah pindah ruaskan ya menjadi negatif karena positif sini ya. Jadi 90 kurang 13 adalah 77 derajat. Nah, 11X ya. 11X koefisien 11-nya jadi pembagian ya. Jadi 77 bagi 11 jadi nilai X-nya 7 derajat. Jadi tentukan nilai X sudah terjawab. Jawabannya adalah X-nya 7 derajat. Ini tambahan saja. Ini tambahan saja. Nanti kalau yang tanyakan sudut AOC yaitu 6X plus 4. Ya, kalau kamu udah kamu dapatkan nilai X-nya 7,
Ketika ditanyakan sudut AOC yang 6x plus 4, yaitu sudut AOC 6x plus 4, x-nya kan 7. Tinggal 6, x-nya ganti 7, itu 6 kali 7 ya. 42 ditambah 4, itu 46. Atau ditanyakan BOC 5x plus 9. Ya tinggal 5x plus 9 yang sudut BOC. 5x berarti 5, x-nya itu 7, 35 tambah 9. Ya 5 kali 7, 35 tambah 9 adalah 44. Ini ketika ditanyakan sudut AOC atau BOC-nya, syaratnya X-nya sudah ketemu dulu dengan cara yang ini. Selanjutnya, hubungan antar sudut yang kedua, yaitu sudut yang saling berpelurus atau bersuplemen ya. Dari namanya saja sudah jelas ya, sudut saling berpelurus. Atau kita gampangnya sudut lurus ya, totalnya adalah 180 derajat. Kalau sebelumnya kan berpenyiku, itu sudut siku-siku ya, 90 derajat ya. Jadi ketika ada sudut lurus, ini sudut lurusnya ini nih, garis ini ya. Totalnya 180 derajat. Garis lurus ini. Atau setengah lingkaran ya. Nah ini ya. Ketika ada garis lain yang membagi dua sehingga ada daerah A sama B, nah maka daerah ini A sama B ini totalnya 180 ketika dijumlahkan ya. Berapapun nanti kalau ada 3 daerah, tempat daerah ya, ini kan cuma 2 ya, terbagi 2. Itu harus totalnya 180 sudut lurus. Nah, jumlah 2 sudut yang saling berpelurus atau bersebelahan adalah 180 derajat. Jika sudut yang satu merupakan lurus dari sudut yang lain. Oke, misalkan di sini sudut A-nya 120 derajat ya. Di sini misalkan A-nya 120 derajat. Misal, contoh ya. Misal nilai A-nya adalah, atau sudut yang di A-nya adalah 120 derajat. Maka berapakah besar A yang B? Maka untuk besar yang B, sisanya dari 180. Totalnya kan 180 ya, sudah ada 120, yaitu 180 derajat ya. Sisanya dari 120 tinggal dikurangi saja ya, yaitu 60 derajat. Nah itu menentukan sudut yang sebelahnya ya, yang ditanyakan. Kemudian yang kedua, seperti yang pertanyaan yang tadi di penyiku, misalkan tanyakan maka besar pelurus ya, kalau lurus pelurus namanya, pelurus A ya adalah ya, kalau besar sudut B kan 180 kurangin 120 ya, nah atau sisanya. Tapi kalau pelurus A kayak tadi, kita harus tahu sudut A-nya nih. Pelurus A berarti sudut A-nya harus tahu. Nah, sudut A-nya kan 120 nih. Ya. Jadi kalau pelurus A, sudut A-nya 120 kan, supaya lurus tuh, atau supaya 180 ya, nambah berapa lagi? Nambah 60 ya, jadi jawabannya 60 derajat. Atau gampangnya gini, 180 derajat, total sudut lurusnya, kamu kurangin dengan pelurus A, berarti kurangin yang A. Jadi 180 derajat, kurangin 120 lah ya. Jadi 60 derajat. Gitu ya. Contoh lainnya gini misalkan. Ini sudut lurus ya. Ini A, B, misalnya kayak gini ya. O, C. Ini misalkan 50 derajat. Pertanyaan pertama adalah berapa besar sudut BOC? Ini sudah 50 derajat ya. Sudut BOC-nya berapa? 130 derajat sisanya kan? Karena totalnya 180 derajat. Sudah ada sudut AOC-nya yaitu 50 derajat ya. Maka sudut BOC gampang tentunya tinggal kurangi dengan 50 di 130 derajat. Nah, bagaimana kalau pelurus sudut AOC? Nah, jadi kalau pelurus sudut AOC berarti 180 derajat dikurangin sudut AOC-nya ya. Oke. Sudut AOC-nya 50, berarti 180 kurangin 50. Berarti 130 derajat. Karena AOC kan 50, pelurus ya. Sudut AOC supaya lurus kan 130 lagi.
Atau boleh juga pelurus sudut BOC. Ya, berarti 180 derajat dikurangin sudut BOC-nya kalau pelurus BOC ya. Jadi 180, sudut BOC-nya kan ini, 130 ya. Berarti pelurusnya adalah 50 derajat ya. Itu. Beda ya. Besar sudut BOC dengan pelurus BOC nih. Kalau besar sudut BOC ya 180 kurangi AOC-nya itu 50. Kalau pelurus BOC 180 dikurangin BOC-nya. Ya. Kita lanjut contoh soal yang pertama. Kita kerjakan berdasarkan gambar di atas jika besar sudut ABD 60, ini 60 ABD-nya, maka besar sudut CBD adalah di sini hanya menandakan CBD doang ya, sudut CBD saja. Tinggal sisanya saja ya. Ini sudut lurus 180 ya tinggal 180 dikurangi 60. Jadi sudut CBD-nya adalah 120. Jadi 180 dikurangin ABD ya, sisanya maka ini 120. Oke, tentukan nilai A. Hanya menanyakan besar nilai A dari gambar ini. Ingat ini adalah sudut lurus, totalnya 180. Ini ada 2A sama 4A. Kita jumlahkan secara jabar ya, 2A tambah 4A. Karena sudut lurus totalnya 180 derajat. Maka 2A tambah 4A jadi 6A, 180 derajat. Nah, tinggal 180 derajatnya dibagi dengan 6, jadi 30 derajat untuk nilai A-nya. Jabar ya. Jadi A-nya nilainya 30. Nah, seperti ini juga sama. Ini PQ sudut lurus terbagi 2 karena ada garis SR sehingga ada 3X dan yang kedua ada 5X plus 20. Ini sudut lurus ya 180 derajat. Sehingga tinggal kita jumlahkan saja 3X-nya ditambah 5X plus 20. Nah, suku yang sejenis 3X sama 5X jadi 8X. 20-nya tidak perlu kamu jumlahkan karena sendirian ya. 180, maka 20 pindah ruas jadi min 20. Ini tetap 8X-nya, sehingga tinggal 160 derajat karena dikurangi 60 ya. Maka 160 tinggal kita bagi dengan koefisien X yaitu 8 di sini. Jadi nilai X-nya 160 bagi 8 adalah 20 derajat. Karena hanya menanyakan nilai X saja, ya ini jawabannya 20 derajat. Tambahan jika ditanyakan, misalkan di soal ya, berapa besar sudut PRS? Nah, di situ kan PRS itu 3X ya. Ya, kita sudah menentukan nilai X-nya yaitu 20, tinggal masukkan saja X-nya 20. Hanya 3 kali 20 yaitu 60 derajat. Berapa besar sudut QRS misalkan? QRS. Di situ QRS-nya adalah 5X plus 20. Nah, 5X-nya 20, kita masukkan saja langsung, tinggal kalikan. Jadi 100, 5 kali 20, tambah 20, jadi 120 derajat. Itu ya. Nah, hubungan antar sudut yang terakhir adalah sudut yang saling bertolak belakang. Katakan bahwa sudut yang saling bertolak belakang itu besarnya sama. Ingat ya, sudut yang saling bertolak belakang itu besarnya sama. Mana yang disebut dengan sudut yang saling bertolak belakang? Nih, daerah ini sama ini nih ya. Saya sampaikan kayak gini nih ya. Kamu lihat ya, A1 dan A2 ini bentuk sudutnya kan sama. Dan ini kalau persilangan seperti X ya. Ini ada dua pasang nih yang saling bertolak belakang. A1 dengan A2 ini bertolak belakang. B1 dan B2 ini saling bertolak belakang. Ini simbol saja A1, B1, B2 itu ya. Nah, dikatakan saling bertolak belakang ini besarnya sama. Ya. Kita contoh saja. Oke, misalnya gini. Misalkan di sini untuk A1 diketahui misalkan adalah besar sudutnya 50 derajat. Ya. Ini jika misalkan ya nilai A1-nya sama dengan 50 derajat, maka tentukan, nah misalkan tentukan A2-nya berapa, B1-nya berapa, B2-nya berapa. Ini kan sudutnya ada 4 ya, A2 masih kosong, B1 masih kosong, B2 masih kosong, baru A1 50 derajat.
Misalkan. Maka A2 ini saling bertolak belakang dengan A1, maka nilai besarnya sama. Nggak perlu kamu hitung. Sehingga nilai A2 udah pasti 50 derajat. Karena jelaskan kalau saling bertolak belakang besarnya sama. Bagaimana dengan B1 dan B2? B1, B2 ini kamu harus gunakan sudut lurus. Sudut lurus ya. Ini garis lurus nih. Atau ini garis lurus ya. Sudah ada 50 derajat sudut lurus. Ya, berarti kalau sudah ada 50 derajat, sisanya adalah 130. Karena sudut lurus kan 180 ya. Kamu kurangin aja dengan 50. Jadi B1 itu 130 derajat. Boleh langsung ya. Nah, bagaimana B2? Ya, karena B1 330 ya sama, 130 derajat. Itu ya. Terus saya putar belakang, yang bertolak belakang biasanya sama. Kalau yang pasangan yang lainnya, kalau masih kosong ya tinggal ini kan 50 ya, sisanya 130 untuk B1 dan B2. Oke, ke soal 1 tentukan nilai E. Ya, ini hanya menanyakan nilai E doang ya. Ya gampang banget ya. E itu bertolak belakang dengan 41 derajat. Maka ya besar E1 41 derajat. Boleh kamu lengkapin ya, ini juga nih 139 ya, karena bertolak belakang. Karena hanya menanyakan E ya cukup 41 derajat ya untuk besar E-nya. Soal kedua agak panjang nih. Tentukan nilai X dan Y. Ini kan saling bertolak belakang nih antara yang ini sebelah kiri 3X plus 20 dan 5X min 10 itu saling bertolak belakang. Sedangkan 6Y tambah 25 dengan yang kosong ya. Ini yang E di sini nih. Oke. Untuk menentukan nilai X, maka 3X plus 20 ya dengan 5X min 10. Oke. Jadikan sama dengan ya. Jadi 3X plus 20. Oke, sebentar. Pak Asror itu deh hapus supaya kalian bisa lihat soal awalnya ya. Ya, itu lanjutkan. Nah, ini awal mula soalnya ya tadi ya. Jadi di sini ada sudut yang saling bertolak belakang ya. Kita harus tahu dulu mana yang saling bertolak belakang. Tentukan nilai X dan Y. 3X plus 20, 5X min 10 ini saling bertolak belakang. Nah, di sini kita bisa menentukan nilai X-nya dari sini ya. Untuk nilai Y, 6Y plus 25 itu saling bertolak belakang dengan yang kosong ya. Kita cari X-nya terlebih dahulu. Oke, jadi dapatlah perhitungan seperti ini. Nah, kalian perhatikan ya. Kita cari nilai X terlebih dahulu, yaitu 3X plus 20, yang ini, saling bertolak belakang dengan 5X min 10. Jadi kita tulis sama dengan. Kenapa? Karena saling bertolak belakang itu besarnya sama. Jadi cukup 3X plus 20 dengan 5X min 10, kamu tulis sama dengan ya. Maka kita pindah ruaskan yang suku sejenis, 3X-nya di sini tetap, 5X-nya pindah ruaskan jadi min 5X, min 10-nya tetap, 20-nya pindah ruaskan jadi min 20 ya. 3 kurang 5 adalah min 2X. Masih ada variabel X-nya ya. Min 10, min 20, min 30. Sehingga min 30 kita bagi dengan min 2. Sehingga nilai X-nya adalah 15 derajat. Maka sudah kejawab ya. Nilai X-nya, ya, tentukan nilai X-nya itu sudah ketemu 15 derajat. Oke. Ya. Ini kenapa plus? Karena min bagi min itu plus ya. Ini ingat nih rumusnya. Min dibagi min itu plus, atau min kali min itu plus. Jadi kalau perkalian atau pembagian ketika min bagi min atau min kali min itu menjadi positif, jadi 15 derajat. Nah, untuk mencari nilai Y-nya, kita masukkan nilai X 15 derajat ini ke salah satu yang tadi kita hitung, itu 3X plus 20 dengan 5X min 10 ya. Nah, ini tahapan keduanya, maka besar 3X plus 20 ya, itu sama dengan 3, X-nya kan 15, ya 3 kali 15, 45 ditambah 20 jadi 65. Sehingga besar sudut yang di sini 65. Nah, kan ini saling bertolak belakang juga pun 65. Jadi ini sama 65. Oke. Nah, kalau ini 65, maka sudut yang ini kan sudut lurus ya, 180 derajat. Maka ini sisanya yaitu 115. Dari mana? Dari 180 dikurangi 65 sehingga 115. Jadi yang kosong tadi itu 115. Nah, ini juga 115 sebenarnya karena saya bertolak belakang ya. Maka kita akan ketemu nilai Y-nya. Jadi 6Y plus 25 derajat
Ya, saya ulangi 6Y plus 25. Ini ya, 8 yang keempat. 6Y plus 25 itu sama dengan 115. Ini ya, karena saling bertolak belakang, tulis sama dengan, tinggal ini pindah ruaskan 25-nya, sehingga 115 kurangi 25 adalah 90 derajat. Kita bagi 6, sehingga nilai Y-nya juga 15 derajat. Kebetulan sama ya. Y dan X-nya ketemu, yaitu X15 dan Y15. Oke. Soal selanjutnya, lengkapilah sudut-sudutnya. Oke, ini sudah ada 75 derajat nih, DOA. Ini kita perlu cari DOC, BOC, sama AOB yang ini, 3 sudut yang kosong. Nah, ini mudah sekali ya. Nah, kalau ini 75, ya ini juga 75, saling bertolak belakang. Sedangkan yang ini 105, 105 dari mana? Karena sudah 75 ya, sudut lurusnya adalah 180. Sisanya adalah 105, atau 180 kurang 75 ya. Jadi 105. Nah, ini saling bertolak belakang misalnya sama. Nah, ini juga sama ya. Berdasarkan nama di atas, besar sudut AOB dan sudut BOC. Sudut AOB yang ini nih. Nah, ya. AOB yang ini, kemudian BOC yang ini. Ini BOC, ini AOB. Jadi yang pertama AOB yang ini kita cari, kemudian BOC ya. Nah, karena ini 30 derajat, dan AOB ini saling bertolak belakang dengan yang ini 30 derajat, maka sudah dipastikan AOB ini adalah sama nilainya 30 derajat ya. Jadi ketemu sudah AOB 30 derajat karena sudutnya saling bertolak belakang dengan yang 30 derajat di sini. Bagaimana sudut BOC? Ya, sudut BOC ini besarnya 60 derajat. Kenapa? Karena ini sudut siku-siku. Nah, ya kan? Di awal tadi. Sudut siku-siku besarnya adalah 90 derajat. Sudah ada AOB 30 derajat, maka ini sisanya adalah 60 derajat. Jadi 90 kurang 30 adalah 60 derajat. Sudut BOC-nya. Oke, berdasarkan gambar di samping tentukan sudut pada ABC yang ini ya, DFE yang ini, GHI yang ini, IJK yang ini. Untuk yang EBC sudah ada 130, di sini 1, DFE sudah 128, ini 75, ini adalah 62. Ya. Oke. Maka cara jawabnya adalah perhatikan di sini. Tadi ya sudut bertolak belakang besarnya sama. Jadi kalau sini sudah 30, ya ini B saling bertolak belakang, ini sama-sama 30. Bagaimana dengan A sama C? Sisanya aja. Dan sudut lurus adalah 130, maka 50 derajat. Ya. Oke. Oke, kita lanjutkan. Jadi di sini misalkan DF sudah ada 128 ya. Nah, F ini bertolak belakang dengan yang 128 derajat, maka ya F-nya 128 derajat. Untuk D sama E, salah satunya totalnya kan 180 derajat ya. Jadi sisanya dari 120 derajat adalah 52 derajat. Jadi untuk D 52, E 52, F-nya saya bertolak belakang 128. Kemudian GHI sudah ada 75, G yang bertolak belakang, maka G-nya 75, H sampai I-nya adalah 105. Karena sudah ada 75, totalnya 180, maka sisanya adalah 105 ya. J bertolak belakang dengan 62 derajat, maka J ini sama 62 derajat. I samakannya karena sudah ada 62, maka total 180, sisanya 118. Jadi I samakan masing-masing 118 derajat. Nah, ini selanjutnya, materi selanjutnya adalah sudut-sudut yang saling terbentuk jika dua garis sejajar dipotong garis lain ya. Sudut-sudut yang terbentuk jika dua garisnya yang ini nih, L sama M, sejajar dipotong garis lain. Garis lainnya adalah G, L sama M sejajar, maksudnya gitu ya. Sehingga ini ada sudut A1, A2, A3, dan A4. Di sini ada B1, B2, B3, B4. Kita akan cari hubungan dari daerah A1, 2, 3, 4, dan B1, 2, 3, 4. Ternyata ada 5 nih ya, yang harus kalian perhatikan. Di mana ada sudut-sudut sehadap, sudut-sudut dalam berseberangan, sudut-sudut luar berseberangan, sudut-sudut dalam sepihak, sudut-sudut luar sepihak. Mana saja? Nah,
Ada dalam, ada luar. Ya, nanti kita perhatikan dulu sudut yang sehadap. A1 nih, itu sehadap dengan B1. Ini sehadap. Letaknya sama ya, posisinya sama, sehadap. Berarti A2 dengan B2 sama ya. A3 dan B3 sama ya letaknya. Untuk penomoran nanti bervariasi ya, nggak mesti 1, 2, 3, 4 seperti ini. Yang penting kamu perhatikan nih A1 dengan B1 di sini, A2 dan B2 di sini, A3 dan B3, A4 dan B4. Kebetulan yang sehadap A1 dan B1, A2 B2, A3 B3, A4 dan B4. Nah, untuk sudut-sudut yang saling bersahadap itu besarnya sama, ya. Yang saling sahadap itu besarnya sama. Kemudian bagaimana kalau sudut yang dalam berseberangan dan luar berseberangan? Kamu harus tahu dulu dalam dan luar seperti apa dan berseberangan seperti apa. Oke, kalau kalian perhatikan di sini ada keterangan dalam. Jadi daerah yang bagian dalam itu daerah yang tertutup ya atau dibatasi oleh L sama M atau antara L sama M. Garis L sama M. Ini kan berarti hanya A3, A4, B1 dan B2. Ini bagian dalam. Selebihnya berarti ini A1, A2 itu bagian luarnya. Kalau yang di bagian B-nya ada B3 sama B4 itu bagian luar. Jadi kita bisa menentukan mana yang dalam berseberangan sama luar berseberangan. Oke, untuk yang dalam berseberangan. Berseberangan itu menyilang. Berarti tadi kan di bagian dalam nih. Antara A3, A4, B1, B2. Maka silang saja ya. Nyilang. Jadi A3 itu menyilang dengan B1. Maka yang disebut dalam berseberangan ini. Ya, A3 dan B1. Sudut dalam berseberangan A3 dengan B1. A4 itu dengan B2 ya. Ini dalam berseberangan. Nah, itu untuk sudut yang dalam berseberangan. Sedangkan bagian yang luar berseberangan, ini kan yang bagian luarnya A1, A2, yang B-nya B3, B4. Yang nyilang juga, A1 nyilangnya dengan B3, A2 dengan B4. Ini sudut luar berseberangan. Dan yang berseberangan, baik yang dalam maupun yang sudut luar berseberangan, ini besarnya sama. Kalau kalian perhatikan kan A3 dan B1 terlihat tumpul, ini juga tumpul ya. Bentuknya sama, bentuk sudutnya. Kalau A4 dengan B2 kan lancip. Jadi besarnya sama. Kemudian yang keempat dan kelima, sudut dalam sepihak, luar sepihak. Sama ya, ini bagian dalam, ini bagian luar. Kita tinggal perhatikan aja, sepihak itu seperti apa. Ini gampangnya sepihak itu nggak menyilang. Nah, berarti kalau tadi kan, ini kan bagian dalam, A3 dan B1 itu dalam berseberangan, nyilang ya. A4 dengan B2 itu nyilang berseberangan. Nah, kalau sepihak tuh nggak usah nyilang. Nah, berarti A3 ini A3 itu dengan B2 nih sepihak. Nah, nggak nyilang ya, saling berhadapan ya. Itu yang sepihak ya, saling berhadapan. Nggak nyilang. Berarti A1, maaf, A3 dengan B2, A4 dengan B1. Ini yang dalam sepihak. Jadi yang dalam sepihak A3 dan B2, A4 dengan B1. Sedangkan bagian yang luar berarti A2 dengan B3, A1 dengan B4. Di sini ya, A1 dengan B4, A2 dan B3. Berbeda dengan yang sepihak, terlihat ya, A3 dengan B2 kan ini tumpul, ini lancip. Dan sepihak, ini juga sama. Ini lancip, ini tumpul. Itu totalnya besar sudutnya nggak sama. Kalau dalam sepihak itu besar sudutnya kalau kita totalin 180 derajat. Ya, ini kan tumpul nih. Ini kan lancip sepihak. Ini sepihak nih ya, lancip, ditumpul. Nah, A2 dengan B3 kan sepihak. Itu besarnya nggak sama. Tapi kalau kita jumlahkan, sudut yang saling sepihak itu 180. Nah, ini kesimpulannya ya, besar sudutnya ya. Sehadap, berseberangan, itu besarnya sama. Baik yang dalam maupun luar. Dengan yang sepihak atau berpihak ya, baik yang dalam maupun luar, itu totalnya 180 derajat. Contoh, pesan gambar di atas, tentukan hubungan antar sudut yang sehadap. Oke, kita harus menentukan mana sudut yang saling sehadap. Oke, kita yang saling sehadap, sudut yang sehadap, ya berarti ada P1, P2,
P3, P4 ya. Itu kita dan aja ya P1 dan P1 ya dan Q1. P2 sehadap dengan Q4. P3 dengan Q3. Ya, kemudian P4 dengan Q2. Nah, ini yang sehadap. Kemudian sudut dalam berseberangan. Sudut dalam berseberangan. Dalam berseberangan. Untuk yang dalam berseberangan ini kan bagian dalam ya. Hilang. Bagian dalam yang hilang berarti P3 dengan Q1. P3 dan Q1. P4 dengan Q4. Nah, ini dalam berseberangan ya. Hilang. Kemudian yang luar berseberangan. Berarti kalau yang luar berseberangan ini kan ada P1 dengan P2, Q2 dengan Q3. Berarti P1, P2 ya. Berarti kalau P1 menyeberang atau nyilang dengan Q3. P2 dengan Q2. Nah, kalau yang selanjutnya sepihak ya. Sepihak yang bagian dalam dulu. Dalam sepihak. Dalam sepihak. Dalam sepihak. Sebentar, dapat dulu. Untuk dalam sepihak. Dalam sepihak. Berarti dalam sepihak yang ini ya. Yang saling berhadapan atau tidak menyilang. Yaitu ada P3 dengan P4. P3, P4 semua ya. Ini P3. P3 dan P4. Kalau P3 dengan Q4 itu dalam sepihaknya, P4 dengan Q1. Kemudian yang E ada luar sepihak, ya, luar sepihak. Berarti ada P1 dan P2. Pasangannya P1 luar sepihaknya ini ya dengan Q2. Kalau P2 luar sepihaknya dengan Q3. Nah, itu pasangan-pasangan yang harus kalian pahami ya. Ini luar sepihak. Oke, lanjut soal yang kedua. Tentukan nilai A. Sudah ada 20 derajat di sini. Ya, kemudian ada A. Berapa nilai A-nya? Nah, kalau kalian perhatikan ini adalah sudut yang dalam sepihak. Ya, maka totalnya 180 sehingga nilai A-nya adalah nah, ini ya. Kalian perhatikan di sini karena sudut A-nya 20 derajat, ya kan? 20 derajat. Oke. Maka sudut A-nya, oke, sudut A-nya ini 160 karena sepihak itu dalam sepihak itu totalnya 180. Jadi kalau sudah ada di depannya 20 derajat ya sisanya 160 atau totalnya 180. Nah, ini hanya melengkapi saja ya. Ini kan bertolak belakang sama-sama 160. Ini kan 120 juga ya, sama kayak ini. Ini hanya melengkapi saja. Jadi kalau ditanyakan nilai A, ini saling sepihak dalam 20, maka A-nya 160. Oke, berdasarkan gambar di atas, jika besar sudut P4, yang P4 yang ini ya, 70 derajat, maka berapa besar sudut P1 dan Q2? Oke, jawabannya adalah ini ya. Tadi kan P4-nya 70 derajat. Ya, kita lengkapi aja semua dulu nih. Ingat ya, sudut yang saling bertolak belakang itu besarnya sama. Ini 70 derajat, ini 70 derajat. Ya, ini 110 derajat, ini 120 derajat karena totalnya kan 180 ya. Ini kan berseberangan nih, misalnya sama, ini berseberangan, misalnya sama, ini sehadap, ya kan? Boleh kamu kalau sudah ini ketemu semua, tulis lagi di sini ya, karena sama saja, ya. Ini kan tumpul, ya sama tumpul, ini tumpul 110 juga. Ini kan lancip, ini lancip, ini kan lancip, ini lancip, sama 70 juga. Nah, jadi kalau di sini P4-nya 70, ini 70, ya. P1, P3-nya kan sisanya adalah 110, 180 kurang 70. Maka sangat mudah untuk menentukan P1 yaitu 110 dan Q2 ini 70 derajat ya. Boleh menggunakan cara seperti ini dilengkapi, tinggal nanti yang ditanyakan apa P1 Q2 sudah ada semua ya. Lanjut nomor 4. Nah, ini bagaimana nih? Ini
sudah ada 75 derajat, di sini 35 derajat, ditanyakan P dan Q. Ini mudah sekali ya. P dan Q, nilai P dengan 35 derajat sama. Kenapa? Karena ini berseberangan. Ya. Sudut P dengan 35 derajat itu berseberangan. Jadi sama-sama 30 derajat. 35 derajat. Sedangkan sudut Q itu juga berseberangan dengan ini. Ya. Oke. Karena Q itu berseberangan dengan ini, ya ini tuh yang P dengan 75 jumlahkan dulu ya. Sehingga besar sudutnya adalah untuk P itu sama dengan 35 derajat karena dalam berseberangan ya. Karena dalam berseberangan dengan 35 derajat. Besarnya sama. Karena dalam berseberangan dengan sudut 35 derajat. Sehingga besarnya sama. Jadi tidak perlu hitung ya. Dengan sifat dalam berseberangan, nilai P ketemu. Sedangkan nilai Q itu dalam berseberangan juga ya. Q itu dalam berseberangannya dengan jumlah P dan 75 dijumlahkan. Jadi P tambah 35-nya 75-nya ya. 75-nya kemudian jumlahkan karena dua sudut ini ya. Nah, ini dalam berseberangan dengan Q. Ya, sehingga kita jumlahkan P dan 75. P-nya kan 35 derajat. Ini 75 derajat ya. Jadi totalnya adalah 110 derajat untuk besar nilai Q. Ya. Jadi ini karena dalam berseberangan juga ya dengan P plus 75 derajat. Jadi tinggal Q itu P tambah 75 derajat dengan P-nya 35 ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini membantu buat kalian semua, kelas 7 khususnya 7A sampai G, yang diajar oleh Pak Asal dan Bu Anis juga ya. Semoga membantu dalam persiapan untuk PAT matematikanya, khususnya materi sudut dan garis yang saling sejajar. Terima kasih atas perhatiannya, semangat untuk belajar, selamat untuk persiapan PAT, semoga semuanya nilainya memuaskan. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.